Pendeta. Terima kasih Pak Handoko. Selamat buat kita yang baru memproklamirkan diri untuk hadir di tengah-tengah bangsa kita. Ketika Pak Nainggolan minta saya ikut hari ini, saya mendengar untuk pertama kali kita ini, Kang Maman. Habis Kang Maman waktu deklarasi nggak ngajak-ngajak sih. Saya baru dengar. Saya pikir apa ini, kita ada kami di sana, lalu ada kita di sini. Apalagi nih saya pikir tadi. Tapi ketika Pak Nainggolan katakan ini digawangi oleh Kang Maman, wah saya plong. Berarti ini sesuatu buat bangsa, bukan buat kelompok. Saya pikir begitu. Dan Pak Nainggolan ini seperti dikatakan tadi, dari 30 tahun yang lalu ini udah jadi guru saya ini. Nggak bisa saya elakkan permintaannya. Jadi kalau Pak Bambang Yonan itu suhunya Pak Nainggolan, berarti saya panggil Sucau dong ya, Pak Bambang. Suhunya suhu saya gitu. Baik, saya mohon izin untuk menggunakan PowerPoint. Saya coba screen. Ini agak ya, sudah jalan. Topik kita gerakan radikal dan krisis identitas di tengah masyarakat Indonesia. Saya mau mengajak kita untuk melihat akar-akar dari gerakan radikal ini. Dalam sejarahnya, tadi Kang Maman mulai mengatakan dari puritanisme, purifikasi sebuah agama. Saya melihat hal yang sama dengan apa yang terjadi dengan kekristenan. Gerakan radikal ini nampaknya selalu merupakan reaksi terhadap sesuatu. Dalam kasus USA misalnya, di lingkungan Kristen, fundamentalisme di Amerika itu muncul sebagai reaksi terhadap teologi liberal yang sedang berkembang ketika itu, di satu sisi, dan di sisi lain ada gerakan social gospel, di mana terkesan Injil dikesampingkan begitu. Walaupun sebetulnya fundamentalisme ini bisa juga dicari lagi akarnya lebih jauh di Inggris di abad 19, di mana konservatisme Protestan itu muncul sebagai reaksi terhadap apa yang dianggap sebagai musuh atau ancaman akibat dari penemuan-penemuan ilmiah, terutama teori Darwin ketika itu. Apa yang mereka lakukan, kalau istilah Kang Maman tadi puritanisme, dalam lingkungan Kristen selalu ungkapan yang muncul adalah back to the Bible. Jadi segala sesuatu bereaksi terhadap segala sesuatu dengan kembali ke ayat-ayat Alkitab. Nah, cilakanya kalau Kang Maman tadi katakan cenderung hanya menggunakan ayat-ayat tertentu, di sini memang digunakan banyak ayat, tetapi pendekatannya sangat tekstual. Pendekatan Alkitab biasanya ada dua kutub. Yang satu adalah pendekatan tekstual yang mengabaikan konteks, dan itu bisa melahirkan fundamentalisme yang bisa berujung pada gerakan radikal. Sementara di ujung yang satu lagi ada pendekatan kontekstual yang mengabaikan teks. Ini dua-duanya problematis, sehingga sesungguhnya harus ada keseimbangan antara tekstual dan konteks dalam pendekatan Alkitab itu. Jadi back to the Bible is okay pada dirinya kalau tetap memperhatikan keseimbangan antara tekstual dan konteks. Baik itu konteks ketika teks itu ditulis, maupun konteks ketika teks itu dibaca. Jadi keseimbangan itu yang perlu dijaga. Nah, fundamentalisme ini tidak jarang berujung pada gerakan radikalisme. Tidak semua fundamentalisme berujung pada radikalisme. Tidak semua, sekali lagi, tetapi tidak jarang berujung pada gerakan radikalisme. Yang pasti, gerakan radikal itu bisa dirunut ke belakang, ke akarnya, salah satunya adalah fundamentalisme ini. Dan segera saja, gerakan-gerakan semacam ini akan membuat masyarakat terbelah. Dalam kasus Amerika yang saya sebutkan tadi, misalnya segera dalam banyak hal, misalnya ketika berbicara tentang aborsi, itu masyarakat Amerika itu terpecah banget antara yang pro-choice dan pro-life. Demikian juga ketika bicara tentang eutanasia dan lain-lain. Ini biasanya antara Republik dan Demokrat. Di sana kelihatan sekali sikap politik mereka dengan sikap agama ini mereka terhadap pro-choice dan pro-life ini.
Dan di Indonesia kita melihat juga langsung terbelah itu, langsung karena takfiri tadi, karena pendekatan yang lain itu salah, yang hanya kelompok saya yang benar, hanya pendekatan saya yang benar, yang lain itu salah, maka segera terbelah. Nah, saya mudah-mudahan kita yang ada sekarang bukanlah antitesis terhadap kami, tapi ini sebuah kesadaran baru dalam kita membangun bangsa ini. Nah, fundamentalisme yang berujung pada radikalisme ini, gerakan-gerakan radikal, itu tidak hanya ada monopoli kalangan muslim seperti di Indonesia, tetapi sebetulnya juga ada dalam lingkungan semua agama. Di Myanmar itu ada kelompok Buddhis yang radikal juga di berbagai tempat. Di India ada Hindu yang radikal, dan Kristen juga ada yang radikal. Di zaman modern ini pun di Kristen banyak yang radikal. Lihat saja misalnya peristiwa Juli 2011 di Norwegia, seorang anak muda yang membunuh sampai 76 orang karena merasa supremasi Kristen kulit putih berhadapan dengan imigran-imigran, dan dia di Norwegia anti terhadap imigran yang datang ke negara mereka. Buku Karen Armstrong ini, Berperang Demi Tuhan, juga saya kira layak, bagus kita baca bersama. Nah, di Indonesia saya kira gerakan-gerakan radikal dan yang lahir dari fundamentalisme ini juga saya melihat juga merupakan reaksi terhadap sesuatu. Sesuatu itu apa? Ada banyak hal. Bisa reaksi terhadap kebijakan negara yang kurang pro rakyat, di mana kemiskinan dan ketidakadilan, ketimpangan begitu menganga gitu. Dan dalam berbagai kesempatan ketika rakyat berjuang untuk keadilan, negara kurang bijak menghadapinya. Dalam kasus Papua misalnya, selalu pejuang keadilan dicap sebagai separatis. Pada zamannya Soeharto, setiap berjuang melawan ketidakadilan dicap sebagai komunis. Selalu tidak pro rakyat gitu, sehingga ada kelompok-kelompok yang akhirnya bekerja underground gitu. Nah, bagi kelompok-kelompok yang dirugikan oleh kebijakan negara yang kurang pro rakyat ini, Pancasila dan demokrasi buat mereka tidak menjanjikan apa-apa, tidak menjanjikan masa depan. Oke, 75 tahun Indonesia merdeka, 75 tahun dengan dasar negara Pancasila, apa yang saya dapat? Tidak ada. Hidup begini-begini aja, dan tidak ada harapan. Gitu. Nah, ditambah lagi dengan minimnya keteladanan elit-elit politik kita, sehingga akhirnya menganggap, ya, Pancasila nothing for me. Nggak ada artinya untuk saya. Demokrasi, itu Pancasila dan demokrasi hanya slogan dari kelompok-kelompok kapitalis yang hendak mengeksploitasi kehidupan saya. Ada banyak orang yang dalam kondisi seperti itulah muncul reaksi yang antara lain lari ke bunker agama gitu. Ketika realitas sosial, realitas politik jauh dari yang diharapkan, maka cenderung orang mencari sesuatu, ya bunker agama salah satunya. Tetapi radikalisme juga bisa muncul sebagai reaksi terhadap radikalisme dari penganut agama lain. Nah, ini menarik ini. Dan ini dibuktikan oleh penelitian dari Sidney Jones, dari International Crisis Group. Dia katakan dalam hasil penelitiannya, gerakan radikal di Bekasi itu muncul dipicu oleh gerakan radikal dari sayap kanan Kristen. Dan dia menunjuk salah satu kelompok yang disebut sayap kanan Kristen itu, Yayasan Mahanaim di Bekasi. Itu hasil penelitian dari seorang Sidney Jones yang saya kira kita tahu kualitas penelitiannya, tidak sembarangan. Jadi kita selama ini hanya melihat radikalisme itu ada dalam satu kelompok agama, dan hanya selalu melihat bahwa radikalisme itu muncul melulu dari interpretasi terhadap teks kitab suci. Bisa ya, tapi tidak sesederhana itu juga. Ada juga faktor-faktor lain di sekitarnya. Artinya agama memang pada dirinya punya titik temu antar agama, tapi juga punya titik tengkar. Agama juga punya bibit-bibit untuk kekerasan, tetapi tidak sesederhana itu. Dia tidak faktor tunggal. Ada begitu banyak faktor di sekitar lain. Itu yang saya sebutkan reaksi terhadap realitas sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga reaksi terhadap radikalisme yang ada di penganut agama lain. Artinya, intoleransi, kekerasan dan intoleransi yang berkembang di masyarakat oleh kelompok Islam misalnya, bisa saja muncul sebagai reaksi terhadap
intoleransi dari kelompok agama lain di luar Islam. Paling tidak untuk kasus Bekasi menurut penelitian Sidney Jones, saya menangkap itu. Di sisi lain kita menghadapi persoalan di tengah-tengah bangsa kita, nah ini tugasnya Romo Beni ini, pasca reformasi memang Pancasila terpinggirkan sebegitu rupa sampai generasi muda kita sekarang ini yang lahir sesudah reformasi atau katakanlah berumur sejak 4 tahun ketika reformasi, artinya sekarang itu umur di bawah 30 tahun itu tuna Pancasila. Tidak mengalami pendidikan kemajemukan, tidak mengalami hidup bersama dengan kemajemukan secara baik. Tetapi hidup dalam ghetto-ghetto kelompok gitu. Sangat segregatif kita sesudah reformasi. Dan angkatan muda ini usia di bawah 30 menurut BPS itu sekitar 40%. Bayangkan 40% dari penduduk Indonesia itu Pancasila. Tugas yang luar biasa ini buat BPIP. Belum lagi selama pemerintahan sorry to say SBY 10 tahun membiarkan kelompok-kelompok yang anti Pancasila berkembang subur di Indonesia. Abai terhadap upaya menjaga ideologi ini gitu. Nah, tuna Pancasila di satu sisi, kemiskinan dan ketimpangan di sisi lain, dan negara juga abai, ini menjadi lahan subur bagi ideologi-ideologi alternatif. Ketika kita tuna Pancasila, tidak memiliki ideologi, realitas yang dihadapi sangat hopeless, tidak memberi harapan, dan negara juga abai, maka kelompok-kelompok kepentingan yang menawarkan janji-janji sorgawi, harapan-harapan, dengan sangat mudah dia diterima oleh masyarakat kita. Maka inilah yang menjadi lahan subur bagi fundamentalisme agama dan aksi-aksi radikalisme. Tetapi tidak hanya lahan subur buat kelompok-kelompok agama ini, buat kelompok-kelompok radikal, dia juga menjadi sebuah lahan yang mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan, entah kepentingan ekonomi atau kepentingan politik. Maka terjadilah politisasi agama atau instrumentalisasi agama. Karena memang fundamentalisme dalam sejarahnya selalu berkelindan dengan kepentingan ekonomi dan politik. Lihatlah apartheid di Afrika Selatan. Itu dibungkus dengan instrumen agama, pembenaran terhadap hegemoni kulit putih. George Bush Junior dengan kebijakan hitam putihnya, itu juga adalah perkawinan antara fundamentalisme agama di Amerika, dalam hal ini gerakan-gerakan fundamentalis gereja-gereja di Amerika Serikat, dengan kelompok neokonservatif di bidang ekonomi. Itu perkawinan di antara itu kan kebijakan hitam putihnya. Hanya kami yang benar, yang ikut kami menjadi sahabat, kata Bush, di luar itu musuh semua. Ini terjadi berkelindannya kepentingan ekonomi dan politik dengan fundamentalisme agama itu. Maka ya, entah puritanisme istilahnya, entah fundamentalisme, itu selalu punya kecenderungan seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu kita sekarang, yang membawa kita pada persoalan-persoalan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang majemuk itu, yang begitu menyejarah itu, negara Pancasila yang demokratis, di mana Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi bukan negara agama, bukan negara Muslim. Di Indonesia, agama Islam bisa menerima Pancasila, menerima demokrasi, berbeda dengan di tempat-tempat lain, seperti Pakistan, Afghanistan, atau bahkan Timur Tengah. Pancasila, Islam compatible dengan Pancasila di Indonesia, dengan demokrasi. Nah, itu yang menyejarah selama ini. Tapi belakangan ini yang kita lihat adalah akibat dari gerakan-gerakan radikal yang muncul sebagai reaksi, entah terhadap intoleransi agama lain, entah karena situasi politik dan ekonomi, dan dimanfaatkan, diinstrumentalisasikan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan politik, maka jadilah apa yang kita hadapi sekarang. Dalam kerangka itulah saya sangat menyambut dengan sangat gembira moderasi beragama yang banyak sekali dikampanyekan oleh Menteri Agama periode lalu, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Saya kira Kang Maman ikut ini dalam merumuskan moderasi beragama ini dalam berbagai diskusi-diskusi kita di waktu yang lampau, hingga sampai kepada rumusan yang diperkenalkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim.
Moderasi beragama ini bukan maksudnya untuk memoderasi agama, tetapi adalah mengajak umat dengan cara beragama yang moderat. Paling tidak atas 3 hal bertumpu pada nilai-nilai universal sebagai ukuran, dan nilai-nilai universal itu keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan sebagainya, sebetulnya adalah substansi dari setiap agama yang ada di dunia ini, agama-agama lokal maupun agama-agama import yang datang ke Indonesia. Hampir semua, bukan hampir, semua agama pada dasarnya secara substansial bertumpu juga pada nilai-nilai universal itu. Sayangnya banyak pendekatan yang tekstual dan dogmatis terhadap agama membuat cara beragama orang akhirnya mengorbankan nilai-nilai universal tadi dan menghidupi hidup keagamaan yang sangat formalistik, dan itu yang terjadi sekarang. Maka sekarang perlu kita mengajak umat beragama, agama apa saja, untuk beragama secara substansial. Itu yang pertama dari moderasi beragama. Yang kedua, bertumpu pada kesepakatan bersama. Negara ini dibangun adalah atas kesepakatan bersama. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adalah kesepakatan bersama bangsa ini. Dan oleh karenanya kita harus bertumpu di sana. Ruang publik kita mesti diisi berdasarkan konsensus bersama itu. Ruang publik tidak bisa dibangun atas kepentingan satu atau dua agama saja, atau dua kelompok saja. Dalam kaitan inilah perlu memperbanyak dialog antar berbagai kelompok, antar suku, antar agama, dan sebagainya. Dan yang ketiga, moderasi beragama juga harus bertumpu pada ketertiban masyarakat. Kalau keluar dari ketertiban masyarakat, hukum harus berbicara. Kesepakatan bersama itu harus berbicara. Dan saya kira ini yang harus kita kerjakan. Kembali, di kita ini menurut saya yang perlu diperbanyak ke depan, salah satunya adalah mengajak hidup beragama secara substansial, mengajak kita bersama untuk lebih banyak dialog, menghidupi kesepakatan-kesepakatan bersama, dan bersama-sama membangun ketertiban masyarakat. Saya kira ini yang menjadi tugas kita bersama, dan Romo Beni ada di sini. Sosialisasi Pancasila itu sangat diperlukan dalam kerangka ini, tetapi tentu saja meminjam istilahnya Sekum Muhammadiyah, Pak Abdul Mukti, perlulah dengan mindful, meaningful, dan joyful, sehingga sosialisasi Pancasila tidak indoktrinal, tidak juga kaku dan beku, tetapi mindful, meaningful, dan joyful. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Terima kasih Pak Andoko. Baik, terima kasih kembali Pak Pendeta Komar Gultom. Ada beberapa hal yang perlu saya highlight ini, Pak Pendeta. Ya, yang pertama, oh ya tadi sambil lalu gitu, tadi Pak Pendeta Komar Gultom mengatakan bahwa Pak RE itu guru Pak Pendeta, ya kan? Padahal guru saya juga ini Pak Pendeta, jadi kita saudara satu seperguruan ini Pak Pendeta. Banyak saya belajar dari Pak RE, Pak Pendeta. Baik, poin-poin penting yang perlu saya garis bawahi sebagai pengantar jawab nanti, bahwa dari paparan Bapak Pendeta Komar Gultom tadi, satu hal yang sangat patut diingat, bahwa gerakan fundamentalisme agama itu ada di mana-mana. Artinya tidak ada dalam satu agama tertentu. Dan ini memang acap kali berujung pada radikalisme. Lalu penyebab dari fundamentalisme ini yang paling ditekankan oleh Bapak Pendeta Komar Gultom tadi adalah faktor ekonomi dan politik. Dan ini bisa menihilkan ideologi atau dasar negara dan sistem demokrasi yang ada. Dan memang akhirnya dalam uraian berikutnya beliau memaparkan adanya fenomena nir ideologi. Oleh karenanya, karena ada fenomena nir ideologi ini, ideologi lain seperti ideologi transnasional begitu mudahnya akhirnya masuk ke negara kita. Berikutnya adalah soal bagaimana menekankan perlunya dialog
yang terus-menerus harus dibangun, dan juga menghormati kesepakatan bersama, kesepakatan sebagai suatu bangsa, dan juga menghindarkan hidup secara formalistik, lebih beragama secara substansial. Oleh karenanya di awal paparan tadi, Bapak Pendeta Gumar Gultom berharap bahwa kita atau Kerapatan Indonesia Tanah Air hendaknya bukan sekedar menjadi antitesis dari kami yang dideklarasikan sebelumnya. Karena pada intinya sama-sama menciptakan satu negara yang adil dan makmur, dan tentu saja menuntaskan ikhtiar terhadap tujuan negara kita. Baik, itu